Mas, bentar Mas, mau nanya. Dia nanya apa? Mas, tahu nggak Down syndrome itu apa? Belum tahu. Kok nggak tahu? Nggak pernah lihat anak Down syndrome? Pernah. Kayak apa? Saudara juga ada gitu. Oh, ada Down syndrome? Ada. Itu Mas tahu nggak kenapa Down syndrome itu? Nggak tahu. Down syndrome itu kelainan kromosom Mas. Makanya anak-anak Down syndrome kan mukanya semua sama-sama tuh. Mirip-mirip lah. Anak saya juga Down syndrome kok. Nanti kalau saya kesini lagi saya bawa ya anak saya ya. Nanti Masnya kenalan ya sama anak saya. Oke? Makasih Mas. Sama-sama. Mas. Ya. Namanya siapa Mas? Oh, Febri. Nama saya Reni. Oh ya. Mas tahu nggak anak Down syndrome? Down syndrome itu apa Mas tahu nggak? Kalau menurut saya sih anak yang berkebutuhan khusus ya. Tahu? Pernah lihat anak Down syndrome? Pernah. Oh gitu? Ya. Terus Mas pernah ngobrol nggak sama anak Down syndrome? Pernah. Mereka bisa diajak komunikasi? Bisa. Oh gitu? Ya. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Bapak, Ya. nama Bapak siapa? Ada Suendi. Nama saya Reni. Oh iya. Saya mau nanya, Oke. Bapak tahu nggak anak Down syndrome? Belum tahu. Belum tahu. Anak Down syndrome itu anak berkebutuhan khusus yang mukanya sama-sama tuh semuanya. Oh iya. Saya punya anak Down syndrome. Nanti kalau saya kesini lagi, saya bawa anak saya ya. Oke, Bapak siap. kenalan ya. Oke, siap. Makasih ya Pak. Oke, ya. Saya Reni. Oke. Saya mau tanya, Mas tahu nggak anak Down syndrome? Down syndrome itu apa? Mas tahu nggak? Kurang tahu. Pernah ketemu anak Down syndrome nggak? Pernah. Berarti tahu dong. Tapi nggak tahu simptomsnya apa, ininya nggak detailnya seperti apa nggak tahu. Anak Down syndrome itu anak-anak berkebutuhan khusus yang lahir karena kelainan kromosom, lahir dengan kelainan kromosom. Jadi efeknya banyak lah, mereka delay, mereka ini, mereka itu gitu. Saya punya anak Down syndrome. Oke. Nanti kalau saya kesini lagi saya bawa ya. Boleh. Masnya kenalan ya sama anak Boleh. saya. Oke, thank you Mas. Mbak, bentar ya. Namanya siapa? Rizka. Saya Reni. Saya mau tanya sebentar, ngeganggu nggak? Gak apa-apa, enggak. Mbaknya tahu nggak Down syndrome itu apa? Down syndrome enggak? Anak Down syndrome? Nggak tahu? Enggak. Anak Down syndrome itu yang semua mukanya sama-sama gitu. Mereka berkebutuhan khusus, mereka agak terlambat, jadi mungkin bicara agak susah. Aduh, ada motor lewat sebentar. Ngomong agak susah, sekolah juga susah gitu. Nanti banyak pengen nggak ketemu anak Down syndrome? Pengen. Saya punya anak Down syndrome. Banyak di situ kan rumahnya? Iya. Nanti kalau saya kesini lagi, saya bawa anak saya. Kenalan ya? Siap. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Halo sahabat Mona dan Reni, janjinya kita mau menampilkan Matthew, tapi Matthew-nya belum mau. Terus gimana? Kita mau menampilkan siapa nih? Siapa ya hari ini? Oh, Siapa? kita mau menampilkan terapis dan pedagog kesayangan banyak ibu-ibu anak berkebutuhan khusus. Oke. Siapa dia? Ibu Ani. Kita hadirkan sebentar lagi. Sahabat Mona dan Reni, kembali jumpa di tempat bercerita Mona dan Reni. Seperti yang sudah tadi kami janjikan, kita semua akan berjumpa dengan terapis dan pedagog kesayangan banyak orang tua anak-anak berkebutuhan khusus. Namanya Mbak Anik. Ini Mbak Anik juga terapis kesayangan saya. Mbak Anik ini yang pegang abang dari umur 19 hari. Halo Mbak Ani. Halo Mbak Apa Reni. kabar, Mbak? Baik. Mbak Reni gimana? Ih, sehat banget. Mbak Anik ini ya penyintas katanya ya. Penyintas COVID. Jadi sekarang sarjana COVID-19. Lulus S1. Puji Tuhan ya, semuanya sudah selesai. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Mbak Anik, suami dan anak-anaknya. Amin. Terima kasih. Nah, Mbak Anik nih macam-macam ya. Terapis, fisioterapis, pedagog, apalagi Mbak? Asesor. Banyak banget lah, banyak banget. Dan beliau ini banyak menangani anak berkebutuhan khusus dengan macam-macam ya, macam-macam kebutuhannya, dari Down syndrome, autis, yang CP, lalu saya nggak tahu deh apa lagi. Nah, saya pengen tahu nih Mbak, awal mula Mbak Anik memilih profesi, bukan profesi ya, memutuskan kuliah, Sekarang dulu ya. ngambil bidang itu kan
bidang yang nggak diminati banyak anak muda pada usia itu kan? Iya. Baik. Jadi di zaman yang dulu juga tidak banyak Tahun yang berapa tahu. itu? Tahun 95. Oke. Tahun 95. Jadi waktu itu saya mau masuk perguruan tinggi tapi kan nggak lolos. Saya mau masuk planologi kan. ITB. Enggak, UGM. Oh. Ya susah juga. Iya. Terus nggak diterima, terus akhirnya kakak yang kebetulan Mas Eko. Mas Eko. Saya kenal kakaknya. Iya. Mas Eko itu ngasih saran, ya udah masuk aja, ada akademi fisioterapi yang lagi buka pendaftaran untuk mahasiswa gitu. Jadi aku daftar, siapa tahu gitu ya, daripada saya nganggur gitu. Oh, bukan kepingin banget masuk. Nggak tahu juga ini apa gitu. Terus nanti jadi tenaga kesehatan kan? Tapi masih serba nggak jelas Nggak gitu lah ya. jelas, nggak tahu. Ya udah, saya masuk ke sana. Terus dari 100 yang diterima gitu, saya di nomor 102. Jadi sebenarnya jadi cadangan ya. Jadi sebenarnya nggak keterima. Nggak keterima juga gitu, dan siap-siap nganggur gitu. Tapi untungnya yang 2 kan kemudian mengundurkan diri karena masuk ke kedokteran, jadi saya bisa masuk. Nah itu seperti itu ya. Akhirnya. Jadi Mbak Anik nomor 100. Nomor 100. Iya, kalau nggak salah waktu itu pendaftarnya juga banyak sih Mbak. Cukup banyak ya dulu. Barangkali karena sudah lewat dari UMPTN. Sehingga yang Daripada nggak kuliah. daripada nggak kuliah. Terus begitu masuk ya, oh ternyata seperti ini, susah juga gitu. Padahal cuma D3 ya. Oh, D3. D3. Di mana itu? Dulu itu memang hanya saya hanya tahu akademi fisioterapi waktu itu di Solo saja, di Colomadu, di Tehudan namanya. Memang cuma ada di situ atau Ada sih di tempat lain yang sama-sama akademi fisioterapi, tapi saya waktu itu hanya tahu di situ aja gitu. kalau di Bandung tuh ada nggak sih Mbak? Sekarang ada di Oh, Dustira, ada sekarang. baru-baru gitu. Oh, dulu belum. Dulu ya. belum. Nah, setelah Mbak Ani kuliah di situ, selama 3 tahun perjalanan kuliah itu, ternyata Mbak Ani masih merasa, aduh, gue ngapain sih sekolah di sini? Atau sudah mulai tumbuh kecintaannya? Kalau saya tipenya gini, jadi oh ya sudah di situ ya pasti saya harus Mau nggak mau ya? mau nggak mau gitu. Begitu lulus ya berarti saya sudah jadi fisioterapi gitu. Atau memang perjalanan orang itu begitu, saya ya mikirnya simple, sudah kuliah ya sudah selesai, berarti habis itu saya masuk dunia kerja, dimana saya pelajari sebelumnya gitu, tidak berpikir yang lain-lain gitu. Oh, jadi menjalani saja. Menjalani begitu. saja gitu. Tapi kecintaannya sudah tumbuh. Saya sempet ragu-ragu karena badan saya kan kecil tuh, kecil gitu, terus gampang sakit gitu kan ya. Wah, kalau saya di rumah sakit sebenarnya, terus ketemu orang-orang yang gede, misalnya orang nanti ketemu pasien yang stroke gitu ya, orangnya besar gitu, kebayang gimana ya itu. Wah, itu cukup membuat takutan tersendiri, kekhawatiran tersendiri gitu. Tapi ya akhirnya tapi itu kan harus diputuskan gitu kan ya. Akhirnya didoakan aja gitu. Saya harus memilih, tetap harus punya rencana saya mau bekerja di mana gitu, dan kemudian tahu oh ternyata ada rumah sakit atau layanan untuk perkembangan anak kayak gitu. Oh, saya mau tanya dulu. Jadi fisioterapi ini pendidikan D3-nya secara keseluruhan, belum dibagi-bagi antara anak, dewasa, atau misalnya untuk khusus yang stroke, khusus apa gitu, nggak ada? Tidak ada. Kalau D3 itu kita mempelajari semua dari basic ilmuwan yang dasar dulu, kemudian ada ketika mau lulus kan ada namanya, kalau dulu ya FTA, FTB, FTC itu. FTA itu fisioterapi pediatri, mempelajari fisioterapi, semua dikasihkan. FTB itu muskuloskeletal, FTC itu untuk neuro gitu. Tapi kita belajar gitu. Terus kita kemudian tahu bahwa oh ternyata di rumah sakit itu nanti ada untuk anak. Setelah bekerja. Setelah bekerja. Oh, oke. Gitu. Nah, setelah Mbak Anik lulus dari
D3 fisioterapi itu lalu Mbak Anik bekerja. Setelah lulus D3 kemudian ke Bandung. Enggak, kan waktu itu sempat berpikir saya mau kemana nih, karena kan waktu lulus Krismon tuh Mbak 98. 98 orang banyak yang dipangkas gitu, maksudnya nggak dipangkas tuh apa ya, berhentikan secara sepihak gitu ya. Enggak. karena Pengurangan jumlah karyawan. nah gitu, apalagi yang baru lulus gitu kan, Boro-boro ya. dipikir banget kali ya. Jadi saya kemudian wah ini kompetisinya cukup tinggi. Kemudian setelah saya berdoa, kan saya waktu itu menentukan mau kemana nih saya harus bekerja. Ternyata ada pilihan mau ke Semarang atau ke Bandung. Barangkali kenapa milih Bandung, karena ada kakak ya. Nah, Mas Eko di Bandung. Kalau ke Semarang dekat Mas kali. Eko masih kuliah juga? Masih di ITB. Masih. Ya kalau di Semarang akhirnya saya pergi ke, karena apa namanya panggilannya ke Bandung. Saya pergi ke Bandung dan ternyata cukup sulit untuk menembus beberapa rumah sakit di Oh gitu ya. sulit sekali gitu. Tapi departemen departemen tumbuh kembangnya sudah ada di rumah sakit. Tidak, jadi nggak ada pilihan. Saya harus yang namanya lamar itu ya pasti di umum semua gitu. Fisioterapi umum. Ya, barangkali saya tidak diterima ya karena satu peringkat sekian gitu ya. prestasi kelulusan gitu ya, nilai menentukan ya. Terus yang kedua, badan saya terlalu kecil kali ya, kalau pegang pasien nanti yang besar-besar. kurang efektif gitu. Barangkali itu pemikiran saya, tapi ya kemudian ya nggak apa-apa itu. Ternyata setelah lama saya pikirkan ada rencana Tuhan juga. Iya. Sampai 1 tahun saya nggak dapat pekerjaan juga, Nganggur. ya. Akhirnya saya hanya melayani di gereja tadinya gitu. Tapi kemudian melayani sebagai di gereja sekolah minggu. Oh, di sekolah minggu. Oke. Ya, terus- Tak pikir ada bikin fisioterapi apa? Enggak. Sebagai guru sekolah minggu. Oke. Enggak. Terus akhirnya karena nggak diterima, ibu saya minta saya pulang kampung aja. Ke Cepu. Enggak, ke rumah saya waktu itu masih di Blora. Oke. Blora Cepu, oh ya. Deket, tapi beda gitu. Lalu Terus akhirnya ya udah saya satu hari itu saya bilang, oh ya saya akan pulang gitu, karena memang saya nggak dapat pekerjaan, daripada nanti memberatkan orang tua juga gitu, jadi pemikiran mereka. Terus akhirnya malamnya sudah packing gitu, ada itu yang dokter di kebetulan teman di gereja gitu bilang saya diminta untuk memasukkan lamaran ke Yayasan Suryakanti. Dokter Harini Ngantung. Dokter Harini Ngantung. Tanda Harini Ngantung. Terima kasih. Ibu Dokter Harini Ngantung. Ya, akhirnya memang saya diterima di Suryakanti, dari yang paling bawah belajar gitu ya. Belajar masih sangat muda dan tidak punya keterampilan apapun gitu ya, grogi sebenarnya. Nggak ada yang waktu itu nggak ada yang ngebimbing juga gitu. Terus sampai akhirnya dibimbing itu sama Ibu Saleha. Terus tapi kan Ibu Saleha nggak selalu hadir di situ, jadi hanya kadang seminggu sekali saya bertemu dengan beliau gitu. Terus akhirnya kalau nggak salah setelah 6 bulan atau 1 tahun, saya sudah lupa ya, di tahun 99. Tahun 99 itu waktu saya lagi bekerja di ruangan, terus ada sidak gitu, sidak dari fisioterapi senior gitu, yang kebetulan rekanan dengan Jerman. dokter yang punya Suryakanti gitu ya. Yang bukan orang Jerman itu. Iya, itu orang Orang Jerman itu Jerman. yang fisioterapi yang bekerja sama. Terus dia tertarik dengan saya. Saya kan agak sedikit kaget ya, karena kok milih saya, padahal Alasannya? dia bilang saya
saya tidak terampil. Saya tidak terampil dan dia pengen ngajarin saya. Mau diasah gitu. Iya, tapi dia itu tertarik dengan handling saya, kayak dia tertarik dengan bagaimana saya berhadapan. Bagaimana saya berhadapan dengan anak itu membuat dia tertarik untuk mengajari saya gitu. Jadi bukan karena saya pandai waktu itu, tapi dia kayak melihat bahwa aku harus bawa, harus bawa nih anak yang unyu-unyu ini untuk dilatih gitu. Tapi berarti bener ya, dia punya ini ya punya visioner ya gitu. Apa ya itu namanya? Punya melihat ke depan gitu, jauh ke depan, luar biasa itu bener-bener. Mata hatinya kerja banget. Ya begini sahabat Mona Reni, saya mau berbagi pengalaman sedikit. Saya bertemu Mbak Anik ini tahun 2001 saat anak saya yang Down syndrome berumur 19 hari. Jadi saya dapat anak saya nih Down syndrome, lalu dengan kelainan jantung saya bawa ke sana kemari dulu lah. Tapi dokter yang menanganinya, almarhum Prof. Dadang, bilang harus segera dibawa terapi, dan beliau memberi surat pengantar untuk ke Suryakanti. Saya nggak tahu Mbak Anik waktu itu. Lalu salah satu om saya bilang, ada tuh fisioterapis di Suryakanti, dia guru sekolah minggu katanya di GKI. Oh iya deh, sekalian biar saya ketemu aja. Lalu saya ketemulah dengan Mbak Anik waktu itu. Anak saya masih merah, umur 19 hari, ditangani oleh Mbak Anik. Mbak Anik baru lulus D3 waktu itu 2001. Pas pertama ketemu masih didampingi Ibu Saleha kan? Iya betul. Mbak Anik membantulah dari sebelahnya. Sekarang Mbak Anik calon doktor S3, berarti ilmunya udah sangat dalam. Seperti apa kisah perjalanan beliau mengambil pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Sebentar lagi setelah kita tayangkan foto-foto Mbak Anik dulu. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Mbak Anik, fisioterapis dan pedagog kesayangan banyak orang tua anak berkebutuhan khusus. Tadi saya sudah ceritakan bahwa saya kenal Mbak Anik saat beliau baru lulus D3, kemudian sekarang kandidat doktor loh gitu. Nah, setelah yang tadi tiba-tiba tercebur ke dunia fisioterapi secara tidak sengaja karena nggak dapat tempat kuliah, lalu lulus D3 ke Suryakanti menangani anak-anak, lalu Mbak Anik memutuskan untuk mengambil pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Berarti mau tidak mau kecintaan Mbak Anik terhadap bidang ini sudah muncul kan, sudah timbul ya. Selain itu ada alasan yang lain nggak? Sebenarnya juga terinspirasi dari anak-anak yang saya layani di Suryakanti gitu ya, termasuk abang kan. Abang itu kan waktu itu masih kecil ya, terus nggak bisa apa-apa karena ada kelainan jantung yang cukup gede itu ya. Itu sebenarnya membuat saya itu sangat khawatir dan takut juga karena masih muda gitu. Setiap kali dipegang kan langsung pucat hitam biru ya. Dan itu birunya turun dari sini kan. Dan saya harus tarik nafas, menenangkan hati. Terus kemudian ya saya bilang waktu itu saya tidak punya keterampilan yang cukup memadai untuk bantu anak-anak yang datang di Suryakanti, karena kebanyakan mereka anak-anak dengan kondisi yang cukup berat ya gitu, harus terus terang begitu. Terus kemudian ketika saya misalnya bisa bantu mereka sampai kemudian secara motorik menjadi lebih baik, tapi kemudian yang terjadi adalah saya berhenti di situ gitu. Tapi yang saya pikirkan adalah nih anak kalau sudah bisa gerak, sudah bisa jalan, atau setelah dia gede, ini dia mau kemana, sekolahnya seperti apa, pendidikan apa yang bisa dia tempuh, kayak gitu-gitu. Nah itu menarik buat saya kemudian
saya berpikir bahwa saya harus sekolah lagi, meskipun waktu itu ada juga keinginan untuk melanjutkan fisioterapi, tapi kan di Indonesia nggak ada lanjutannya, nggak ada melanjutkan dari D3 fisioterapi itu. Kayak satunya nggak ada. Waktu itu harus ke, kalau nggak salah sih harus ke luar negeri ya Mbak ya. Oke. Atau saya kurang wawasan, tapi setahu saya karena waktu itu waktu saya bercerita, oh kamu harus pergi paling nggak ke Australia gitu. Gitu kan Mbak. Ayo kan, ya udah. Terus saya mikirnya ya nggak mungkin, orang saya sudah berumur juga, sudah saatnya saya menikah gitu kan. Terus akhirnya Tapi udah punya pacar waktu itu? belum sih. Oh belum. Iya, hampir jadian. Jadi kemudian ya sudah gitu, akhirnya setelah 4 tahun saya bekerja di Suryakanti, saya memutuskan untuk fokus di kuliah gitu. Kuliah di S1 UPI, jurusannya ya tetap tentang anak-anak berkebutuhan khusus di PLB. Mengulang dari nol ya. Loh, mata kuliah D3-nya nggak bisa ditransfer toh? Ada beberapa tapi sedikit sekali, misalnya kayak Pancasila. Nggak signifikan gitulah ya buat transfer dalam kuliah aja. Nggak ada gitu terus. Jadi kan pulang dari semester 1 nih? Dari semester 1, bahkan filsafat itu saya harus belajar lagi. Filsafat itu berapa SKS itu? Banyak ya di S1 itu. Bukunya aja tebel-tebel tuh. Mabok. Filsafat, ada filsafat pendidikan lagi, filsafat yang dasar iya, terus habis itu Berarti masuk UPI? PLB itu tahun berapa? 2004. Astaga. 2004, jadi 99 saya di Suryakanti, 2004 itu saya. Jadi temannya mahasiswa unyu-unyu? Unyu-unyu sekali gitu. Jadi kalau sekarang saya gaulnya sama, kalau mereka dulu unyu-unyu, sekarang masih mungkin sekitar umur produktif ya. Sementara saya sudah ya masih muda juga. Masih muda lah, kita masih gitu. muda terus kok. Waktu itu ambil S1 karena merasa bahwa saya harus cepat-cepat menyelesaikan kuliah saya, sehingga saya ambilnya semester pendek. Jadi supaya cepat gitu. Dari 2,5 tahun saya menyelesaikan perkuliahan, dan puji Tuhan memang cepat menyelesaikan perkuliahan, tapi juga sekaligus bonusnya itu saya juga nggak tahu kok. Waktu itu saya nggak berpikir saya harus dapat nilai tinggi, itu nggak ada, karena saya sambil bekerja kan. Saya baru merintis layanan tumbuh kembang di satu tempat gitu kan, bantu teman dokter gitu kan untuk disebut juga nggak apa-apa Mbak, supaya biar kalau ada yang perlu ngiklan nggak apa-apa kok Mbak. Kalau saya sekarang kan di situ cuma 3 jam. Sekarang banyak di rumah ya. Di rumahnya Mbak Ani, di rumah gitu. Puridago 4 nomor 15. Tidak iklan. Ya, kalau yang mau tanya nanti tulis di kolom komen, nanti kita jawab. Iya, jadi terus ternyata bonusnya adalah saya lulus dengan predikat terbaik, Cum laude. Jadi waktu dipanggil pun saya lagi asik aja, lagi SMS-an sama teman, sudah selesai sidang gitu, cuman nggak tahu bahwa saya cum laude tuh nggak tahu. Pas dipanggil disuruh maju ekspektasi itu juga enggak ya? Gitu, terus begitu, hah saya gitu, kok bisa pikir saya gitu. Ya sudah, itu bonus aja, tapi yang penting saya sudah melewati, saya sudah dapat ke jenjang yang saya pikir jadi modal untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Dan begitu lulus ya, karena mahasiswa terbaik, jadi punya kesempatan masuk di S2 tanpa ujian. Oh ya, Gitu langsung otomatis. Jadi jurusannya sama, cuman tadinya kan PLB, sekarang jadi PKH, pendidikan kebutuhan khusus, tapi sama. Oh gitu. Sama sebenarnya, cuman berubah nama. Tesisnya tentang? Tesisnya skripsi atau tesis nih? Saya punya skripsi Skripsi tesis. kan? Beda. Skripsi S1 kan? S1 Apa itu?
Tentang apa? latihan sensori motor untuk meningkatkan kemampuan menulis pada anak berkesulitan belajar, dan itu saya di sidang hanya kurang lebih 10 menit Karena dosennya bingung mau tanya apa. dan langsung dibilang ini akan lulus, saya kasih nilai bagus kalau bisa menunjukkan bukti bahwa Anda benar-benar mengerjakan penelitian ini. Ya saya sudah siapin itu. Jarang-jarang sih ditanyakan bukti, ya kan? Kalau dalam penelitian kan nggak perlu ditanyakan bukti manualnya gitu kan. Saya kasih lihat. Jadi percaya. Iya, saya sudah tahu gitu. Karena hasilnya, kenapa hasilnya kok hipotesanya diterima gitu loh. Intinya penelitian ini sukses gitu istilahnya. Nah, nanti pasti ditanyakan, kok bisa? Apakah ada rekayasa gitu loh. Jadi saya siapin aja buktinya. Jadi setelah ada bukti itu oke, gitu. Langsung gini, kalau Anda bisa perlihatkan bukti dari penelitian Anda, kan kalau tentang menulis berarti saya harus nunjukin tulisan anak ini di awal dan tulisan anak ini di akhir. Nanti baru dia akan cross check dengan hasil data yang saya punya. Ya saya tunjukin. Begitu melihat, iya, ya udah langsung. Oke. Nah, tesis? Kalau tesis itu tentang regulasi. Jadi untuk masalah regulasi emosi gitu ya. Oh iya. Kayak gitu. Tadinya mau tesisnya tentang untuk meningkatkan atensi sama konsentrasi, tapi karena saya kepayahan, jadi atensi konsentrasi itu kayaknya agak sulit buat untuk dilakukan penelitian secara harus lebih inilah detail. Sementara saya lagi hamil kan. Akhirnya saya ngambil yang regulasi. Itu pun SSR, single subject research. Jadi ininya cuma satu sampelnya. Jadi yang penting lulus istilahnya. Asal lulus gitu. Enggak juga sih. Kenapa? Susah juga dia sama. Cukup agak tertunda hampir 6 bulan juga. Terus ada teman yang bantu untuk menyelesaikan data-datanya gitu. Jadi bisa. Maksudnya ngitung ngolah data, karena saya sendiri udah kepayahan. Jadi akhirnya luluslah dari S2. Kita lihat dulu aktivitas Mbak Anik dengan para pasien-pasien kecilnya. Nanti kita kembali lagi. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reini, masih dengan terapis dan pedagog kesayangan saya. Kesayangan banyak orang di luar sana, juga kesayangan banyak orang tua. Kembali lagi Mbak Anik, ini saya kenal dari mulai masih unyu-unyu ya, menangani abang dari usia abang 19 hari sampai entah usia berapalah, dan kemudian bersambung dengan terapi-terapi lainnya. Jadi saya kenal Mbak Anik ini dari masih single sampai bukan double lagi sekarang, udah anaknya 4. Anaknya 4. Beliau mengerjakan banyak sekali anak-anak kita ya, anak-anak berkebutuhan khusus dengan macam-macam kebutuhannya gitu, dengan kepelikannya masing-masing. Nah, ternyata Mbak Anik nih anak pertamanya ada cerita sedikit nih tentang Rebecca. Gimana itu Mbak Rebecca? Iya, Rebecca itu anak saya yang pertama ya. Jadi masih perdana lah ya menjadi seorang ibu gitu ya, meskipun usianya sebenarnya udah nggak muda lagi. Saya kan melahirkan tuh usia 33 mau 34. Ini sebenarnya udah dewasa ya. Anak pertama. Terus kemudian kan kita kan menikah beda suku ya. Jadi memang agak perlu penyesuaian, perlu belajar banyak ya. Belajar banyak. Untungnya juga itu tertunda selama 6 bulan. Jadi 6 bulan kemudian baru hamil. Setelah menikah 6 bulan. Kebayang kalau begitu menikah langsung hamil itu lebih lagi ya. Stresnya lebih banyak lagi. Di 6 bulan aja penyesuaian juga masih cukup. Jadi itu mempengaruhi waktu kehamilan barangkali ya. Karena kemudian pas lahir itu Rebecca itu kan kuning, tapi sebenarnya nggak terlalu tinggi juga, 11 gitu. Tapi harus ditinggal di rumah sakit.
begitu saya nggak bisa keluar ASI. Karena Nggak bisa. stres. Barangkali ternyata mungkin juga itu baby blues. Oh, oke. Tapi saya nggak tahu, saya selalu bilang saya baik Nggak saja, apa-apa saya kok, sehat aja. Itu denial. Iya, tapi udah dicoba nih, Nggak bisa. nggak bisa, mau apa saja dokter, suster juga bantuin gitu, tetapnya nggak bisa. Ya sudah, terus Jadi anak sapi. jadi anak sapi formula gitu ya waktu itu. Cuman saya bilang gini, kok anak saya, sementara saya kan pengen menyusui sebagai seorang perempuan mah, Pasti pengen kasih pengen ASI ya kasih ASI, nggak ada yang enggak gitu. Cuman kok yang keluar yang keluar Nggak ada yang keluar. nggak ada yang keluar, udah dicoba, bukannya nggak coba. Terus akhirnya suami saya, bapaknya Rebecca itu dan saya mengambil keputusannya udah nggak apa-apa. Artinya barangkali Tuhan memang menghendaki ini gitu. Kita kan sudah mencoba dan tidak gitu. Tidak usah menghakimi diri sendiri lagi. Kalau orang lain menghakimi itu kan hak mereka. Iya. Tapi kalau kita nggak boleh Jangan menyalahkan tidak diri boleh sendiri, gitu. ya. Akhirnya susu formula, setiap kali kita bikin susu, kita doakan supaya susu ini sama seperti ASI gitu. ya. Jadi akan memberikan manfaat sebaik-baiknya seperti kita memberikan dari dari susu ibu gitu. Ya udah, setiap kali bikin pasti begitu. Dan ternyata Rebecca baik-baik saja gitu istilahnya. Tumbuh kembangnya. Tapi Ternyata. jadi karena tidak minum ASI. otomatis kan memang oralnya, perkembangan oral motornya kan terganggu juga ya, karena kan beda antara puting susu ibu dengan dot. Iya. Kalau puting susu ibu kan ada, maaf ya, agak vulgar, ada ininya ya, gerjel-gerjelnya. Oh iya. Kalau itu enggak ya? Nggak ada gitu. Sementara itu punya. Terus kemudian kalau puting susu ibu itu harus ada usaha anak Untuk nyedot ya? Iya. Lebih mengeluarkan energi tenaga. ya. Kalau itu enggak gitu. Iya. Nah Gitu itu aja kemudian keluar ya? mengganggu. Jadi memang ASI itu itulah pentingnya di situ. Jadi bukan semata-mata si ASI-nya saja, Iya, enggak. tapi effortnya Selanjutnya gitu ya. kemudian kalau Aku juga soalnya nggak keluar dua-duanya, anak sapi dua-duanya. nah, gitu terus ya udah. Dia makan daun katuk mbak, dua truk. Sama Dan lah segala ya, macam apa kapsul sih ini, yang nggak itu. diusahain gitu Oh. ya. Mana ada gitu ya. Terus akhirnya ya sudah, ternyata beneran kemudian Rebecca itu tumbuh jadi anak yang susah untuk makan minum makan itu susah. Jadi Maksudnya susah makan itu nggak mau Lama. makan atau picky atau memilih? milih sih enggak sih, lama, nggak picky juga, nggak milih-milih, makanan biasa tapi lama Mengunyahnya. mengunyahnya. Oh. Sampai ke dalam juga masih istilahnya kemampuan untuk mengunyah, kemudian menelan kayak gitu kan jadi Itu ada kemungkinan dari dia tidak berlatih nyedot dan segala macamnya itu ya mbak? iya, dan dia kan ini apa barangkali itulah efek dari apa namanya infrared itu ya, waktu dia Bilirubin ya. bilirubin itu kan bilirubin ditinggal kan di sinar. Nah anak-anak yang kena sinar yang kemudian kurang dilakukan latihan gitu, dia lebih cenderung jadi suka tidur dan malas. Waktu dia umur 3 bulan dia lebih suka tidur. Kalau di rumah waktu saya bawa juga tidur terus malas untuk makan minum gitu, sehingga kalau mau bangunin dia aja saya harus bawa lagi ke klinik dia dilahirkan, ketemu suster yang bantu saya melahirkan supaya dia bangun minum susu gitu. Terus Itu nggak dikerjain sama mbak Ani? apanya, Ya di terapi apa kan dengan ilmu yang mbak Ani punya? kadang-kadang kita itu jadi fisioterapi untuk orang lain tapi buat anak itu dokter kan begitu bukan sih, kalau juga sama. Iya bener. Iya. Saya main piano juga ke anak mah nggak mau ngajarin, belajar sama yang lain aja. Nah gitu. Iya akhirnya apa
dia susah, dia lebih banyak tidur, otomatis juga ototnya memang jadi kurang, Jadi hipo ya? hipo. Terus umur 3-5 bulan aja tengkurap aja kepalanya nggak tegak. Ya agak lama itu tertinggal banget, delay banget. Nah, terus akhirnya ya sudah, saya yang harus mengambil peran nih gitu, karena nggak mungkin saya menyerahkan sama ini. Lagian kan saya punya ilmunya gitu, akhirnya Kerjain sendiri. sebagai seorang fisioterapi. Terus kemudian kalau dibantu oleh dokter, diawasi, waktu itu didiagnosa speech delay. Jadi didiagnosa payungnya aja. Meskipun pada saat itu Rebecca menunjukkan keterlambatan bicara, keterlambatan hambatan di dalam interaksi dan sosial. Oke. Ya. Terus jadi dia suka menyendiri, tidak mau bergaul itu sampai di usia jadi nggak mau- introvert banget ya. tidak mau bergaul sama orang lain gitu tuh sampai di usia 45 lah gitu ya. Jadi saya Jadi di sekolah nggak bergaul? enggak, Sendirian? sendiri, nggak mau tampil kayak gitu, nggak mau. Oh, oke. Tampil nggak mau. Terus kemudian karena dia cenderung sendiri, tidak bermain bersama teman, otomatis eksplorasinya mungkin juga kurang maksimal ya. Ya. Akhirnya susah juga kalau di tes juga dia biasa-biasa aja gitu, karena eksplorasinya kurang. Tapi tidak kurang kan hasil tesnya? Waktu itu di bawah rata-rata, Oke. karena nggak eksplorasi, kurang. Terus kemudian waktu di usia dari 1 tahun sampai 6 tahun saya dibantu sama Bu Rika. Ibu Rika itu Yosrika itu terapi bicara anak-anak saya, karena bukan Rebecca aja kemudian, tapi anak yang kedua juga sama. Oh gitu? Iya. Aku nggak tahu. Iya, cuman kasihan yang nomor 2 itu nggak sampai selesai karena Bu Rikanya lanjut sekolah, jadi kepotong di usia 2 tahun. Sebentar saya potong Mbak Anik. Kan Mbak Anik sudah sedemikian banyaknya menangani anak-anak berkebutuhan khusus ya. Udah tahu lah kalau ini gimana penanganannya. Meskipun dalam kebutuhan khusus yang sama, penanganannya juga tetap berbeda masing-masing anak ya. Udah tahu macam-macam lah gitu. Ternyata dapat anak yang harus ditangani juga seperti itu. Rasanya gimana Mbak? Rasanya Ada marah gitu, maksudnya apa ya, ada semacam komplain gitu sama Tuhan. Tuhan, aku kan udah nanganin ini banyak, udah bikin buat orang banyak. Iya. Sekarang aku dapet yang gini, ada nggak? Iya, balik lagi, saya tuh orangnya tuh selalu positive thinking sama apa yang Tuhan kasih gitu. Jadi nggak ribut dengan ini kenapa gitu, nggak ada. Ya, tapi kita tangani gimana gitu ya. Saya lebih suka ini ada problem begini, saya langsung di sini langsung saya harus cari solusi, udah gitu. Saya tidak peduli apa kata orang. Banyak orang bilang gini, itu ini orang ahli perkembangan tapi anaknya kok gitu. Oh, ada yang gitu? Ada. Itu rasanya aduh nggak enak banget maksudnya, tapi ya kembali lagi bukan saya yang membuat anak ini begini, saya sendiri juga bertanya gitu. Atau apa ya, mungkin ada hubungannya dengan genetik atau apa gitu, bebas. Semua orang boleh boleh berasumsi atau berkata apapun, saya terima gitu. Sedih juga sih sebenarnya, tapi ya balik lagi, saya tipe orangnya ini ada problem begini, saya harus menyelesaikan. Dan berpikir bahwa saya ini berada dalam rule, saya dalam rule apa yang Tuhan inginkan, maka saya aman gitu. Jadi ini terjadi pasti ada yang ingin dinyatakan nanti, gitu doang. Jadi ya saya ikutin. Nggak mudah karena waktu itu saya sambil kuliah S2 kan. Saya wisuda itu
itu waktu si adiknya lahir gitu kan. Ya sudah, terus akhirnya saya lebih fokus untuk mengantarkan Rebecca terapi selama 6 tahun. Waktu mau masuk sekolah, saya berpikir, nih bisa sekolah di mana nih gitu. Rebecca bisa sekolah di sekolah biasa atau harus sekolah inklusi gitu. Bukan, saya sih nggak mikir sekolah khusus karena Rebecca Masih bisa. masih di area ini, Iya. tapi inklusi artinya benar-benar bisa memahami dengan kondisi itu gitu. Tapi sedih, Mbak. Ya sedih banget dan Ini udah kebal. udah kebal gitu dan jadi sebenarnya saya bisa berempati sama orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus karena saya juga bisa Mengalami ya. tapi juga sekaligus saya nggak suka kalau terlalu berlebihan gitu karena sebenarnya begitu nggak bisa berlarut-larut dalam kesedihan, tidak bisa menyelesaikan persoalan. Artinya begitu tahu itu, tampung aja apa yang mereka bicarakan, karena setelah itu bukan bagian kita gitu. Kita tetap punya alur sendiri lah untuk menyelesaikan. Mereka ngomong juga tidak membantu sih, soalnya nggak membantu apa-apa gitu. Tetap aja bebannya di kita gitu, tanggung jawabnya di kita. Jadi waktu itu akhirnya saya masuk ke sekolah biasa reguler gitu. Yang di situ itu. Di Progo. Di Progo ya udah, karena itu jarak tempuhnya aman buat saya. Kalau ke kantor gitu. Iya. Dan lewat dekat gitu. Terus tapi mikir juga, bisa nggak ya anak saya di situ gitu, survive nggak? Ya udah gini, saya bilang sama suami saya, kita coba di situ, tapi bila dia mendapatkan persoalan, hambatan, tidak bisa, nanti kita bisa pikirkan lagi ke sekolah mana yang lebih sesuai untuk dia supaya dia berkembang optimal. Saya nggak mikir apa-apa, saya hanya kalau sekolah, karena saya orang pendidikan barangkali ya Mbak ya, saya hanya berpikir anak sekolah itu sebagai pengganti kita mendidik. Karena kalau saya sendiri sebagai pekerja, saya banyak menghabiskan waktu saya di luar, sehingga saya tidak bisa membuat kurikulum untuk anak saya sendiri. Jadi saya harus minta bantuan. Nah, bantuan itu adalah sekolah. Dan saya pikir bahwa setiap orang itu butuh untuk dididik supaya bertambah pengetahuan. Karena semua orang pengen belajar. Dan sekolah itu membantu dengan perencanaan sehingga anak ini bisa berpengetahuan. Berpengetahuan, pencapaiannya masing-masing anak nggak bisa sama, beda-beda. Iya. Jadi saya orientasinya bukan nilai gitu. Kalau dia pulang dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu aja udah bagus gitu. Jadi saya sekolahkan ya dengan tenang. Yang tidak tenang ya cuma itu. Kalau ada apa-apa berarti saya harus siap untuk memindahkan dia aja gitu. Cari lagi jalan Cari jalan lain. Terus ternyata bisa melewati. Jadi bersyukur sekali, ternyata perjuangan saya untuk membantu Rebecca dari umur 1 tahun, 6 bulan Mbak, 6 bulan sampai 6 tahun tidak berhenti. Saya terapi waktu itu seharusnya dari kecil itu kan harus diterapi dari berbagai profesi ya Mbak ya. Ada okupasi terapi karena dia punya masalah perilaku, sensitif kayak gitu-gitu. Terus dia harus terapi bicara dan termasuk harus terapi perilaku, harus fisioterapi. Saya sudah membawa ke teman saya fisioterapi, saya sudah membawa ke teman saya yang sahabat saya yang okupasi. Tapi anak ini sangat sensitif banget. Sementara waktu saya juga terbatas, sampai di satu titik akhirnya saya mengambil keputusan barangkali saya yang harus turun langsung untuk handle Rebecca ini gitu, dengan kekuatan saya. Meskipun sebenarnya barangkali kalau mau efektif ya memang harus bersama-sama ya Mbak ya, karena mereka punya cara pandang kompetensi yang lebih spesifik untuk tolong anak saya. Tapi karena keterbatasan waktu dan pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu ya, akhirnya saya pegang sendiri. Ya sekarang sih Rebecca sudah SMP di situ. SMP di situ. Terus puji Tuhan kan dia bisa menyelesaikan
Malah juara-juaraan ya Mbak? Juara. Saya sendiri kaget waktu lihat nilai, terutama ya Mbak, matematika. Matematikanya itu selalu 100. Susah banget saya kalau disuruh ngajarin matematikanya atau disuruh baca, nggak mau. Udah tahu sendiri kan pelajaran SD zaman sekarang, aduh susah banget pokoknya, apalagi ditambah matematikanya itu bukan matematika pakai bahasa Indonesia gitu, Bahasa Inggris sekarang. Math Cambridge kayak Iya, gitu kan. iya. Jadi ya ampun, luar biasa analisanya. Tapi keren itu lagu ininya, matematiknya. Karena saya punya anak yang perempuan. Kemarin baru saya psikotes. Nalar terhadap angkanya 0%. 0%. Jadi bahkan di usia di kelas 2 SMA dia tidak bisa membedakan ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi Unik ya Mbak ya? Ya saya bilang ke dia, kamu bukan anak bodoh. Bukan. Tidak semua anak harus pintar matematika. Iya, Tapi masalahnya di sekolah ada pelajaran matematika gitu. Nah, Jadi gimana? Iya. Tahu nggak apa yang terjadi? Kalau ujian matematika, dia bayar joki. Saya baru tahu itu kemarin. Karena dia sama sekali nggak bisa. Saya selalu contohkan ketahuan begini. dong. Saya yang tahu. Biar aja. Saya sampai begini. Ya tidak semua anak bisa main gitar. Buktinya kamu bisa main gitar. Tidak semua anak bisa matematika. Kamu tidak bisa matematika. Tapi gitar tidak ada ujiannya di sekolah. Iya. Matematika ada. Ada. Itu masalahnya kan. Iya. Jadi saya akan bawa psikotes yang lebih dalam lagi lah untuk kayaknya perlu diterapi. Aku inget-inget dia nggak merangkak loh Mbak. Iya, ya ampun, iya. Tapi banyak anak yang tidak merangkak juga bisa survive sih. Tapi gitu. Jadi Nah itu gimana Mbak? Kalau ada, saya sekalian tanya nih buat pada orang tua di rumah juga, kita di tempat bercerita, ngobrol-ngobrol santai aja dulu ya. Saya mau tanya nih, kan ada perkembangan anak nih. Tidur, tengkurap, duduk, lalu berdiri, merangkak, berjalan. Nah, kalau di antara ini ada yang sekarang ada yang begini Mbak. Kalau saya di komunitas Down syndrome, kan saya selalu nomor satu itu terapi. Terapi itu harus gitu ya. Mereka selalu bilang kalau fisioterapi itu terapi jalan. Begitu bisa jalan berhenti terapinya ya sudahlah bahasanya apapun. iya. Lalu ada beberapa yang bicara bahwa saya mah anak nggak diterapi tapi bisa kok jalan. Iya. Saya selalu dalam hati ya bisa jalan, tapi gimana cara jalannya? Iya. Benar nggak? Iya, Nah, betul. kalau dari gerakan-gerakan tadi ada yang salah ataupun miss ataupun di skip gitu, nah itu apa yang terjadi pada perkembangan anak kita, terutama yang berkebutuhan khusus? Iya, jadi kalau fisioterapi hadir kan pasti karena memang kajian keilmuannya sudah lebih spesifik, sehingga kita akan menggali bagaimana anak itu bergerak saat diam, motoriknya tentu saja ya lebih spesifik. Tidak sekedar kalau misalnya kita terapi anak Down syndrome, ya anak Down syndrome itu kebanyakan pasti semua bisa jalan, dibiarkan juga barangkali kebanyakan jalan. Ya ada yang tidak jalan kalau tidak diapa-apain dengan kasus khusus ya, tapi kalau anak saya pernah lihat itu 8 tahun. Iya, tapi anak-anak Down syndrome pada umumnya yakinnya bisa jalan meskipun mereka bisa berjalan di usia barangkali 4 tahun, 3 tahun gitu ya. Sementara kalau dengan diterapi oleh fisioterapi, maka kemampuan jalannya bisa lebih cepat dan benar. Bisa lebih cepat, artinya kalau anak-anak bisa jalan di usia yang lebih awal, maka kan eksplorasinya juga lebih cepat dia dilakukan. Ya betul. Ya kalau misalnya kalau dari umur 3 tahun dia bisa jalan, maka jangkauan eksplorasinya misalnya mengambil benda ini, mengamati benda ini, mengamati benda-benda yang hanya bisa dijangkau dengan jalan, dia berjalan sendiri, itu akan lebih banyak dibandingkan anak-anak yang tidak berjalan, ya kan? Kalau anak-anak hanya baru bisa merangkak, berarti dia hanya mampu mengeksplorasi objek-objek yang ada di sekeliling rumah kan? Tapi kalau dia bisa jalan, dia mungkin akan mempelajari yang ada di halaman, di garasi gitu kan? Tidak perlu harus menunggu digendong. Jadi keterlambatan
perkembangan pada fisik, kemampuan fisik akan mempengaruhi kemampuan kognisi. Iya, pasti, karena memang dasar dari perkembangan kognitif itu kan dari sensori motor. Jadi kalau sensori dan motornya tidak matang, tidak utuh, ya pasti yang paling atas pencapaian termasuk yang kognitif itu akan terhambat juga. Sama seperti kalau yang terkenal itu kan pyramid learning itu ya. Di atas itu kan ada academic skill, artinya setiap pertumbuhan dan perkembangan kita itu akan mengkerucut menuju ke kemampuan akademik yang dibentuk dari kemampuan sensori motor yang matang akan menghasilkan gerakan-gerakan yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi banyak hal yang kemudian akan nampak dari kemampuan anak melakukan ADL, activity daily living itu. Nah, itu akan nampak. Jadi aktivitas sehari-hari itu bisa menjadi sign atau penanda bahwa anak ini sudah cukup baik di dalam melakukan di dalam perkembangan di bawahnya. Perkembangan paling bawah itu kan sensori. Nah, di samping balok perkembangan ini kan ada activity daily living ini, aktivitas sehari-hari, di sampingnya itu behavior, kebiasaan. Ya kalau ininya baik, maka ini baik. Nah, kalau ini dua-duanya baik, maka si academic skill itu juga bagus. Biasanya. Jadi yang activity daily learning dan daily living dengan yang behavior itu harus balance. Dicapainya kalau yang bawah bagus itu bareng. Jadi kan di atas itu kan segitiganya gini, di atas segitiga gini, berarti ini kan segitiga yang di bawahnya ini dibagi dua. Tapi pada saat terapi itu, misalnya kita bicara anak Down syndrome lah yang saya ngerti ya. Pada saat kita menguatkan dasarnya dulu dengan fisioterapi atau apapun lah ya, okupasi terapi, okupasi. Nanti begitu ini udah kuat nih, udah kuat misalnya ya, lewat. Nanti masuk ke tingkat yang selanjutnya itu otomatis pasti akan lebih mudah untuk distimuli. Tapi bisa yang di atasnya itu masih bisa terjadi ketimpangan nggak? Bisa, kan nggak mungkin bisa full, karena kembali lagi pada diagnosa masing-masing kan. Tidak bisa, ini kan piramid ini kan berlaku misalnya kalau ya semua dengan kapasitas masing-masing gitu Mbak. Kalau yang di pyramid learning itu di bawahnya ada tulisan central nervous system, artinya yang atas itu akan dipengaruhi dari otak seseorang itu, dan kemudian akan mempengaruhi yang di atasnya itu refleks. Nah, dari refleks terus kemudian baru sensorinya, terus baru kemudian motorik, terus yang motorik lebih tinggi, terus baru ke aktivitas sehari-hari tadi, baru ke academic skill. Nah, kalau piramid ini mau dijadikan patokan misalnya untuk anak Down syndrome, maka kita perlu tahu anak Down syndrome itu seperti apa. Oh, dia kan kita harus tahu latar belakangnya. Oh, karena dia terjadi mutasi ini, kromosom 21. Ini apa gitu kan, karakteristiknya udah tahu. Berarti nanti refleks yang ini seberapa gitu. Nah, kita harus kembangkan si refleks ini. Oh, di sini pasti ini punya masalah ini. Kita optimalkan. Nah, kalau misalnya ini diberlakukan untuk anak cerebral palsy, berarti CNS-nya kan memang udah bermasalah ya. Berarti refleksnya juga pasti terganggu. Berarti kan nggak mungkin menuntut ke atasnya itu juga yang benar-benar kokoh. Jadi kita akan mengoptimalkan sesuai dengan ininya, sentral otaknya, sesuai dengan kondisi dia. Nah, kalau ini diberlakukan untuk anak-anak yang pada umumnya yang tidak punya masalah, tidak punya hambatan, seharusnya di academic skill itu tercapai. Ya gitu. Jadi ketercapaian akademik kemampuan akademik ini kembali lagi tergantung dari tahapan ini kalau untuk anak pada umumnya. Nah, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, untuk mencapai tahapan itu harus distimulasi dengan terapi-terapi begitu. Iya.
tetap ya semua sebenarnya ada juga Iya, anak-anak pada itu umumnya juga biaya. kalau ininya nggak Nggak padahal kuat, ya. itu malah jadi begini. Kenapa anak ini anak pada umumnya tapi kok akademik skillnya terganggu? Udah jelas itu pasti di sini yang kena. Anak saya itu kayaknya. Aduh, kamu nanti di assessment sama Mbak Anik ya, cari jadwal Mbak, aku Mbak itu anakku, aduh udah mau kuliah juga. Jadi kalau yang memang kena di pondasi ini apa di central nervous systemnya memang bermasalah kan artinya kita mengoptimalkan di atasnya. Apalagi udah jelas anaknya berkebutuhan khusus tidak dibantu tahapannya. Ya sudah makin tidak mencapai kan di akademiknya kan. Sekarang gini Mbak, kalau anaknya usia sudah remaja, untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus, masih ada yang bisa dilakukan? Ya mengoptimalkan kesadaran dirinya terhadap kelemahannya biasanya akan dibantu oleh psikolog remaja ya. Nanti akan diinformasikan. Di sini kan kalau udah remaja kan dia sendiri yang harus mengambil keputusan terhadap kondisi dia. Kalau Iya, menurut saya. iya, Tapi iya. kalau yang lebih kecil kan jadi tanggung jawab Ya, orang tua. Sehingga orang tua yang membawa anaknya untuk gini. Tapi kalau untuk yang remajanya sendiri yang harus berhadapan dengan psikolognya Iya, betul. untuk mengambil keputusan. Jadi bukan karena order dari orang tua. Ya. Nanti saya WA. Rumit ini ternyata. Kita istirahat dulu haus. Kita kembali lagi saat lagi. I'll wait for you. Give it up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last, I'll wait for you. Sahabat Mona dan Reni, kembali lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Aduh, pembicaraannya ini makin rumit dari tadi saya. Ini udah kerual-kerual di sini otaknya nih. Nah, Mbak Ani kan sudah menangani banyak, ribuan kali yang sudah ditangani ya anak-anak sama Mbak Ani dengan berbagai macam kebutuhan khusus yang A, B, C, dan D gitulah, dengan macam-macam kebutuhan khusus. Di antara anak-anak berkebutuhan khusus itu ada nggak kasus yang paling pelik yang pernah Mbak Ani tangani? Kasus pelik sih pasti ada ya. Banyak. Apalagi waktu masih unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Cuman ya balik lagi, saya tuh orangnya keras kepala ya. Keras kepada diri sendiri ya. Keras kepada diri sendiri. Jadi waktu itu benar-benar yang saya lurus gitu. Saya tidak peduli dengan teman-teman pada upgrade gitu, upgrade keilmuan gitu. Ilmu fisioterapi ya. Kan sekarang kan saya lebih ke ilmu pendidikan ya, ilmu sosial ya, istilahnya ya. Saya di situ lurus di situ. Fisioterapi sudah semakin berkembang gitu. Saya hanya mempelajari dari pengalaman praktik aja di tempat saya gitu, di tempat saya. Banyak hal yang sebenarnya bisa dikelola lebih baik kalau saya terbuka dengan teman-teman keilmuan fisioterapi. Tapi karena waktu itu mungkin saya sibuk dengan jalur pendidikan saya yang di UPI ya, untuk pendidikan, sehingga saya kurang masukan untuk fisioterapinya. Tapi ya gitu, saya bener-bener yang mengembangkan kemampuan saya berdasarkan pengalaman saya menangani anak-anak yang lainnya seperti itu. Terus kemudian belajarnya dari buku aja gitu, otodidak kayak gitu. Sebenarnya kurang banget. Banyak sekali ketemu kasus-kasus yang luar biasa kayak hidrosepalus gitu ya. Oh, Mbak Ani nanganin juga ya hidrosepalus? Iya, hidrosepalus yang kepalanya gede gitu, terus masih ini banget sampai dia bisa merangkak gitu ya, udah seneng banget. Terus menangani ini yang lucu tuh, pernah ada kasus anak buta nih Mbak, blind buta, saya tangani. Saya bisa membuat dia jalan, tapi saya tidak peduli dengan kondisi blind dia.
Jadi akhirnya apa coba, dia bisa jalan tapi semua barang ditabrakin. Gimana coba itu? Kemudian justru malah kemudian ketika dia jatuh kan jadi luka-luka gitu kan. Itu kan membuat saya bersalah gitu ya. Saya bisa bikin dia jalan tapi saya tidak membekali dia untuk mengantisipasi hal-hal yang lain, bahwa ternyata menangani anak itu harus punya keilmuan yang cukup lengkap, holistik gitu, supaya kita sudah tahu ini nanti pengaruhnya apa, ini nanti kalau begini apa yang bisa kita kerjakan gitu. Nah kalau dari pengalaman itu, dan memang kemudian saya kan sekolah lagi gitu ya, jadi udah lebih paham. Sekarang menangani anak dengan buta tuli aja juga sudah lihai gitu. Oh gitu. Jadi dia bisa jalan sekaligus dia bisa tahu kapan dia harus menghentikan jalan, bahkan dia bisa mengidentifikasi dia sedang berhadapan dengan siapa itu tahu meskipun dia masih kecil. Jadi kalau yang sekarang ini ada anak yang punya masalah hambatan penglihatan sama pendengaran, yang beberapa tahun yang lalu itu dia sama buta tapi dia tidak tuli. Jadi dia bisa mengidentifikasi dia naik ojek sama siapa gitu, tahu di usia 3 tahun padahal. Itu terus kemudian dia bisa ngomong, kalau mau masuk ke ruangan juga dia bisa ketok pintu, dia bilang assalamualaikum Ani kayak gitu bisa. Oh gitu? Bisa. Terus dia langsung main sendiri gitu, tahu karena di ruangan dia hafal banget. Dia kan tahu misalnya letak-letaknya iya, ruangan ini berapa meter, jadi si tangan ini harus bergerak seperti itu. Saya ngajarin banget, namanya orientasi mobilitas. Sakti ya Mbak ya? Susah ya? Sakti gitu. Terus anak-anak autis kayak gitu juga kasus yang lumayan penuh dengan tantangan ya. Tapi terus kalau anak Down syndrome kan juga ritmenya lebih kenceng ya Mbak ya, karena problem penyertanya kan banyak gitu, tantangan ya. Kemarin ada yang yang 4 bulan itu temanku udah datang. Oh datang, iya itu Yang dari Down Nicu ya. syndrome. Dari Iya. Nicu dia. Jadi waktu saya tanya itu juga tantangan karena dia dari Nicu selama 24 hari. Kalau sekarang usia 4 bulan, dia harusnya lahirnya nanti di bulan depan. Berarti harusnya umurnya 3 bulan ya. Iya, Biasanya gitu. 3 bulan. Dia Usia prematur. prematur, terus di Nicu cukup lama gitu. Jadi masih hipo lah banget gitu ya, masih males untuk bergerak, juga masih ragu-ragu kayak gitu. Seru sih Mbak, seru. Terutama yang Down syndrome itu bikin kita jadi belajar banget. Tapi karena tahu bahwa wah ternyata aku harus belajar banyak. Tadinya kayak kura-kura dalam perahu. Tadinya pura-pura tidak tahu, sekarang wah ternyata saya ketinggalan banyak banget. Ada hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban saya untuk menguasainya. Akhirnya saya memutuskan sekolah lagi kan Mbak. S3. Bukannya S3. Yang mana? Yang profesi? Iya. Jadi coba gelarnya apa sih? Panjang. Nanti kalau S3-nya lulus jangan panjang-panjang, nanti aku kirim bunga. Nggak cukup itu bunganya, papannya. Iya. Gelarnya panjang banget loh. Jadi kalau di UPI kan dari S2 kemudian S3 itu baru ada loh, S3 pendidikan khusus itu kan baru ya. Nanti disertasi tentang apa Mbak? Disertasinya tentang anak Down syndrome kan. Down syndrome. Down syndrome pokoknya. Kalau judul detailnya nanti aja gitu. Biar surprise. Terus kemudian karena pandemi jadi kan tertunda tuh disertasi. Jadi daripada nganggur, saya pikir saya harus memberi contoh kepada teman-teman fisioterapi, karena kebetulan kan saya Oh iya, Mbak Anik ini adalah ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia. Bukan. Apa? Perhimpunan Ketua Fisioterapi Anak Indonesia Cabang Bandung. Ketua Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia Cabang Bandung. Iya. Jadi bu ketunya di Bandung ini Mbak Anik. Jadi kalau teman-teman di
tempat bercerita Monara ini mau bawa anaknya untuk fisioterapi atau assessment atau apapun, cari Mbak Ani udah paling top. Enggak sih, sudah banyak yang top, Mbak. Enggak, cuma Mbak Ani aja. Pokoknya kalau ada yang tanya, Mbak ini Mbak Ani aja, Mbak Ani. Jadi kan karena masa pandemi disertasi saya tertunda, jadi terus saya mau ngasih contoh bahwa belajar harus terus. Lagi pula sekarang kan legalitas untuk bisa praktek mandiri sebagai fisioterapi gitu ya, legalitas juga kita bisa menunjukkan profesi ya, keprofesian kita gitu, yang bisa teruji kompetensi keilmuan kita itu harus setara. Setelah S1 harus ngambil lagi profesi selama 2 tahun kayak gitu kan, 2 tahun. Jadi kalau saya dari D3 berarti saya harus ke D4 atau S1 dulu, baru kemudian baru saya profesi. melanjutkan profesi. Nah sekarang ini saya baru profesi, bulan kemarin baru selesai D4, baru selesai penelitian. Mau tanya nggak ini skripsi di Down syndrome lagi? Tidak, tadi kan nanyain, dari tadi nanyain skripsi nih. Nah, yang di profesi ini kemarin judulnya latihan sensori motor untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia prasekolah, ada bututnya selama masa pandemi gitu. Jadi itu berawal dari keprihatinan saya selama pandemi itu kan anak-anak prasekolah lebih banyak PJJ di depan laptop, tidak banyak bergerak, padahal kita tahu bahwa psikomotor itu akan mempengaruhi kemampuan kognisi. Ya, sangat tidak efektif cara belajar begitu. Iya, jadi tetap berharap bahwa modul yang saya buat ini bisa meningkatkan psikomotor anak, motorik kasar anak, sehingga mereka bisa belajar. Rumit ya, aku dengernya aja stres. Tadi Mbak Ani sudah cerita tentang kasus pelik yang pernah ditangani. Sekarang saya pengen tahu, untuk bukan prestasi ya, apa ya, pencapaian yang buat Mbak Ani, pencapaian Mbak Ani paling wow dalam menangani anak itu ada nggak? Pencapaian wow, ini sebenarnya sih semua wow ya, karena setiap Maksudnya ada yang nempel gitu sampai gila ya nih anak sampai bisa begini gitu, ada nggak? Abang itu kan juga termasuk wow ya. Karena di usia saya yang masih muda secara keilmuan Bisa menangani. bisa nangani itu kebanggaan lah ya. Terus sama yang Keandra itu juga ya. Itu Oh, Keandra. Keandra itu juga. Kemarin kita undang papanya, sudah ngobrol-ngobrol. Iya. Nama Mbak Anik disebut lagi sama Anik. Ya itu Keandra itu juga wow, karena waktu datang itu kondisinya yang luar biasa. Ya, Terus ya. ada juga menangani anak ADHD gitu ya. Itu juga wow, karena ternyata setelah dikembangkan kemampuannya yang tadinya ekspektasi orang tua begitu rendah, ya namanya anak ADHD pasti tidak bisa tereksplorasi kemampuannya secara optimal. Tetapi saya pikir bahwa mereka pasti punya potensi yang baik, sehingga setelah berpuluh tahun, karena kan saya sudah kerja 22 tahun nih Mbak. Jadi waktu saya terapi kan masih kecil tuh, unyu-unyu, sampai dia kelas 2 SMP itu berhenti. Dia nggak mau berhenti terapi sebenarnya, tapi saya hentikan. Terus saya dikontak lagi sama dia tuh sudah dalam keadaan dia kuliah di ITB. Jadi udah gede banget ya, udah dewasa lah, dan senang karena anak yang tadinya dipandang begitu ternyata berhasil. Dan itu banyak terjadi. Ada anak-anak yang sama ibunya tuh disekolahin ke SD tuh, semua SD nolak, nggak mau terima, karena biasanya kan masuk SD tuh ada tes masuk ya, ke perilakunya, terus kemampuannya, psikotes kayak gitu. Anak ini kan nggak bisa manis kan. Iya. Jadi ditolak. Nah pada saat itu ibunya bilang, terus lagian juga anak ini kan nggak, karena dia sibuk dengan gerak sorangan gitu dan tidak bisa diem kayak gitu. Biasanya mereka dicap bandel kayak gitu. Iya, anak nakal aja. Nakal pokoknya ya. Saya sampai gak tega bilang nakal. Terus si ibunya waktu saya bilang ini, enggak, ini anak cerdas sekali.
Ibu Ani lihat dari mana anak saya ini bodoh, ya ampun gitu. Seperti Matthew. Kan yang Ada yang ternyata dia gifted toh. iya, itu Matthew itu juga salah satu anak gifted yang saya pegang. Ya itu. Jadi waktu dia, bukan Matthew ya, ini ada anak yang lain yang mirip sama Matthew. Waktu terima di sekolah lain, saya bilang, saya kasih garansi ke orang tuanya, saya bilang gini, ada satu sekolah lagi yang nolak dia, datangkan saja saya. Dengan PD-nya saya bilang gitu. Waktu itu sih saya sudah MPD, jadi maksudnya saya punya alasan lah kalau misalnya keilmuannya sudah tinggi. saya bisa menjelaskan kepada sekolah tentang anak ini gitu. Padahal nggak perlu gitu juga, pakai surat psikolog juga Harusnya sekolah bisa ya. bisa gitu. Tapi maksudnya saking sayang gitu ya, empati sama anak ini. Terus kalau untuk Matthew itu juga gitu kan. Jadi kalau anak-anak gifted itu seringkali beririsan dengan diagnosa yang lain. Tampilannya kan hampir serupa gitu, padahal sebenarnya dia gitu. Jadi waktu dianggap dia sebagai ADHD gitu, saya pikir Padahal bukan. Saya pikir waktu saya lihat, saya akses gitu, wah enggak, ini anak gifted, tapi dia punya karakteristik yang mirip tampilannya dengan ADHD, dan kualitas akademiknya kan rendah karena kan piramid yang dibangun tadi kan kurang kuat dasarnya. Gitu. Apalagi sensori sama motoriknya tuh rapuh banget gitu Matthew itu. Terus ternyata ketika perjalanan di terapi gitu, dia terus berkembang kan, ini bawahnya berkembang kemudian di atasnya gitu, kognisinya makin bisa nampak gitu. Akhirnya dari yang tadinya nggak bisa dieksplor tuh ternyata kenceng banget dia, ternyata anak gifted, dan 170 itu tinggi banget. Jadi waktu dites sama psikolog aja, alat tesnya tidak bisa memenuhi kriteria untuk anak usia dia, sehingga dia diberlakukan dengan alat tes yang lebih tinggi dan ketemu di 170. Saya juga sering ya, kalau saya dengan Rina waktu itu sempat hadir juga di tempat bercerita. Saya misalnya lagi duduk gitu, lihat anak-anak Down syndrome di sini lagi beraktivitas, kan ada yang kemampuan mereka berbeda-beda ya, dengan tidak menghakimi siapapun gitu. Ada yang udah bisa ini, ada yang belum bisa gitu. Kita selalu, ini pegangannya Mbak Anik nih, ini bagus nih. Ini juga terapinya sama siapa? Mbak Anik. Oh pantes, bagus. Kita suka begitu gitu. Jadi ada teman-teman sekolah abang juga yang bagus banget gitu. Saya tanya gitu mamanya, dulu waktu kecil visionya sama siapa? Sama Ibu Ani. Oh pantes. Ini luar biasa lah, jasanya banyak sekali gitu ya. Kebuat sahabat Mona ini yang pengen terapi nih anaknya sama Mbak Ani, tapi waiting list ya. Ya karena sebenarnya bukan waiting list, waiting listnya lama. Saya pernah bawa anak teman saya juga, ada Mbak tapi bulan depan. Waduh, saya bilang. Iya, bukan waiting list sih sebenarnya, tapi memang karena kesibukan saya, sementara saya nggak punya teman yang bisa saya percayai untuk, belum percaya orang lain. Iya, gitu. Ada yang membantu saya, tapi masih juga belajar gitu. Jadi harus ada saya, belum bisa dilepas banget gitu. Saya sendiri harus meyakinkan bahwa orang-orang yang bekerja dengan saya itu harus memenuhi kriteria saya, dan bertanggung jawab memastikan bahwa mereka juga melayani tidak jauh dari kriteria saya gitu, supaya tapi tetap Mbak waiting list. Ya nanti kan karena saya harus sekolah di 2 tempat menyelesaikan itu dan lain sebagainya gitu ya. Kita doakan semoga cepat lulus, jadi waktunya bisa lebih banyak ya. Iya. Dari tadi kita belum lihat foto Mbak Anik dengan keluarga nih, dengan suami dan 4 orang anaknya. Nanti kita kembali lagi. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa, not the way that I do love you. Oh, holy moly, me, oh my, you're the apple of my eye. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan fisioterapis kesayangan banyak orang. Mbak Anik, saya selalu tanyakan ini kepada tamu-tamu yang datang di tempat bercerita. Ada nggak keresahan Mbak Anik
keresahan. Resah karena kayak misalnya kemarin tuh pas kena COVID ya Mbak ya. Ya gimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu gitu. Ada Sakit-sakit juga tetap mikirin anak-anak kita. iya, jadi terus saya belum bikin disertasi saya untuk Nah, ya. itu keresahan. Makin lama nih selesainya gitu ya. Aduh. Iya. Terus sampai saya kemudian hubungi teman-teman yang bisa bantu saya untuk menyelesaikan disertasi penelitian itu. Tapi Udah selesai belum, Mbak? belum. Belum. Karena kan masih harus ada tugas perkuliahan. Jadi itu keresahannya saya ingin bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa nanti mendapatkan respon, mendapatkan tempat, bisa mendapatkan layanan yang jauh lebih baik gitu ya, dimudahkan kan. Tapi tentu saja gak bisa cuman ngomong doang gitu, paling tidak kita kan harus melakukan sesuatu gitu ya untuk bisa dilihat bener gitu. Bagaimana kita mengerjakan, minimal ada sesuatu yang nampak untuk mereka, sehingga itu bisa menjadi titik yang baik bagi yang lainnya untuk ikut bekerja sama, memberikan penerimaan dan pendampingan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya sih kalau yang sekarang itu udah saya ceritain ya, saya bertemu dengan beberapa orang yang sama, punya jiwa yang sama. Nanti mudah-mudahan akan muncul hal-hal yang atau respon-respon yang lebih baik, atau kegiatan atau apa Mbak ya namanya, program yang baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di Bandung ini. Nanti ya Mbak Anik ini ya lagi di rumah sakit COVID, dia masih WA saya, Mbak, aku COVID, aku parah banget, udah hampir lewat ini katanya. Harusnya aku masuk ICU, tapi ICU-nya penuh. Aku udah pasang enggak sih, alat biasa yang aja gitu. oksigen, saturasiku segini. Ini aku 90. ngalamin ini. Ih, kata saya, Mbak Anik jangan WA saya lagi, udah tidur aja dulu, istirahat. Iya Mbak, besoknya, Mbak, aku saturasinya udah naik. Ya ampun, saya bilang. Ya, waktu itu kan saya WA kan karena Mbak tolongin saya karena saya mau bikin survei, bantuin saya disertasi untuk bikin survei di Potats gitu kan. Nah itu pada saat saya masih sakit, karena saya kepikiran gitu. Lagi sakit, harusnya masuk ICU masih ingat survei. Luar biasa. Nah Mbak, ada pesan nggak untuk orang tua anak berkebutuhan khusus? Iya, jadi sama seperti tamu-tamu yang lain ya barangkali di sini, atau juga orang tua, pasti orang-orang yang paham tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Terimalah anak-anak kita gitu, sekalipun berkebutuhan khusus, karena mereka adalah anak-anak yang dititipkan. Anak-anak kita itu bukan milik kita, tetapi mereka memang disengajakan untuk ada di dekat kita, untuk didampingin, ditemanin, dididik gitu ya. Tapi mereka akan membawa misi sendiri, membawa apa yang Tuhan inginkan di dalam diri mereka gitu, dan kita hanya menemani mereka. Jadi jadilah teman yang baik buat mereka sampai mereka menemukan diri mereka, potensi mereka secara optimal. Ya gitu. Saya pernah bilang juga sih ke teman-teman saya, beberapa teman anak berkebutuhan khusus, ya tanganilah dengan semaksimal, semampu yang kita bisa. Paling tidak saat kita dipanggil nanti, kita pede nih ditanya apa yang sudah kamu lakukan buat anak-anak kamu. Kita pede karena kita sudah melakukan yang maksimal gitu. Iya. Ih, makasih Mbak Ani. Aku ini masih agak kelayangan sih tadi, agak rumit ya itu dengan yang itu segitiga. Aduh, William itu yang William si William itu bikin rumit. Saya sekarang akan bacakan satu quote dari Albert Einstein. Dikatakan bahwa di sini, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing it is stupid. Yang kira-kira artinya, semua orang adalah jenius. Tapi jika kita menilai seorang ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya ia akan percaya bahwa ia bodoh. Jadi semua individu itu unik ya. Iya, Mbak? unik. Nggak ada yang bodoh. Saya bilang sama Bianca, kamu nggak bodoh, nggak bisa matematika. Kamu bisa main gitar. Bianca itu ini loh, cerdas sekali loh. Iya, Dulu kan toh. pernah loh. Saya Yang sempat baca dia cerdas sekali. Baca apa? Lo kan dulu sempat di psikolog itu kalau nggak salah di 130-an atau 140. Iya, 138. Iya, cerdas sekali itu. Iya, cerdas. Itu termasuk Nalarnya 0 tapi angka. Iya, di dalam Di bidang yang ini memang dia di tidak. dalam proses Iya, dia perkembangan. 138. Iya, tinggi sekali. Nanti kita psikotes yang bener lagi ada ya, pengen tahu. Dia kepingin Dia melebihi saya itu. kuliahnya pengen ambil filsafat. Aku Oh, pengen keren banget. Aku mendukung. Bianca, aku mendukung. Aku mumet soalnya di situ. aku pun. Sahabat Monara ini jangan lupa follow Instagram kami @tempatbercerita_Monara ini. Lalu kalau ada yang mau apa ya, cerita-cerita unek-unek atau mau ngobrol tentang apapun, kami bisa dihubungi di WA 0813 20 35 0013. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe YouTube kami di Tempat Bercerita Mona dan Reni. Kalau mau ada yang tanya apa, tulis aja di komennya. Kita pasti jawab. Sekali lagi terima kasih Mbak Ani. Aduh, saya pribadi sangat terberkati dengan kedatangan Mbak Ani. Tempat Bercerita ini menjadi luar biasa dengan kehadiran Mbak Ani. Ini jadwalnya susah soalnya. Sama-sama. Susah banget. Nanti kalau kita perlukan, saya undang lagi. Siap. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Mbak Ani. Sehat semuanya. Sampai Salam ketemu. buat Bang Nixon dan Oke. anak-anak. Oke. Sampai jumpa.